Halo, selamat pagi anak-anak. Good morning student. How are you today? Baik, untuk pelajaran kita kali ini kita akan melanjutkan bab nasionalisme Indonesia, yaitu sebab perubahan masyarakat Indonesia pada masa kolonialisme. Di sini akan Ibu jelaskan ya mengenai perubahan masyarakat Indonesia pada masa penjajahan. Terjadinya kolonialisme dan imperialisme di Indonesia menyebabkan berbagai perubahan masyarakat Indonesia, baik aspek geografi, ekonomi, budaya, pendidikan, maupun politik. Perubahan apa saja yang terjadi pada masyarakat Indonesia pada masa kolonial? Mari kita simak uraian berikut ini. Yang pertama, perubahan pada masa kolonial Barat. 1. Perluasan penggunaan lahan. Pada masa penjajahan, terjadi perubahan besar dalam perkembangan perkebunan di Indonesia. Penambahan jumlah lahan untuk tanaman ekspor dilakukan di berbagai wilayah Indonesia. Bukan hanya pemerintah kolonial yang mengembangkan lahan perkebunan di Indonesia, tetapi juga perusahaan-perusahaan swasta. Nah, ini gambar contoh perkebunan teh yang pada saat itu diperluas oleh pemerintah kolonial Belanda maupun perusahaan-perusahaan asing yang ada di Indonesia. Selain itu ada perkebunan tebu. Pada masa pemerintahan kolonial Hindia Belanda, banyak perusahaan asing yang menanamkan investasi di Indonesia. Berhektar-hektar hutan dibuka untuk pembukaan lahan pertanian. Apakah kalian menemukan bekas-bekas perkebunan yang dahulu dikuasai Hindia Belanda? Seperti yang sudah Ibu sebutkan tadi ya, Nak ya. Kalau kalian menemukan perkebunan teh, perkebunan tebu, nah itu adalah bukti bahwa pada zaman dulu perusahaan asing maupun perusahaan kolonial Hindia Belanda itu dibuka di Indonesia. Yang kedua, persebaran penduduk dan urbanisasi. Munculnya berbagai pusat industri dan perkebunan, berbagai fasilitas di kota menjadi daya dorong perkembangan kota-kota. Urbanisasi, yaitu perpindahan penduduk dari desa ke kota ya, itu terjadi hampir di berbagai daerah di Indonesia. Daerah yang awalnya hutan, belantara menjadi ramai dan gemerlap karena ditemukannya area pertambangan. Yang ketiga, pengenalan tanaman baru. Pengaruh pemerintah kolonial Barat di satu sisi memiliki pengaruh positif dalam mengenalkan berbagai tanaman dan teknologi dalam pertanian dan perkebunan. Beberapa tanaman andalan ekspor dikenalkan dan dikembangkan di Indonesia. Pengenalan tanaman baru sangat bermanfaat dalam pengembangan pertanian dan perkebunan di Indonesia. Yang keempat, penemuan barang tambang. Pembukaan lahan pada masa kolonial Barat juga dilakukan untuk pertambangan minyak bumi, batu bara, dan logam. Pembukaan lahan untuk pertambangan ini terutama terjadi pada akhir abad ke-29 dan abad ke-20. Pada gambar di samping adalah contoh dari tambang batu bara. Kemudian yang kelima, transportasi dan komunikasi. Pada zaman penjajahan Belanda, banyak dibangun jalan raya, rel kereta api, dan jaringan telepon. Pembangunan berbagai sarana transportasi dan komunikasi tersebut mendorong mobilitas barang dan jasa yang sangat cepat. Pada transportasi laut juga dibangun berbagai dermaga di berbagai daerah di Indonesia. Gambar di samping menunjukkan sarana transportasi yaitu kereta api yang dibangun pada masa penjajahan Belanda. 6. Perkembangan kegiatan ekonomi. Perubahan masyarakat dalam kegiatan ekonomi pada masa kolonial terjadi baik dalam kegiatan produksi, konsumsi, dan distribusi. Kegiatan produksi dalam pertanian dan perkebunan semakin maju dengan ditemukannya berbagai teknologi pertanian yang bervariasi. Gambar di samping menunjukkan pabrik gula, yang menunjukkan adanya perkembangan produksi gula. Yang ketujuh, mengenal uang.
Pada masa sebelumnya, kedatangan bangsa-bangsa Barat, masyarakat biasanya bekerja secara gotong royong. Contohnya dalam mengerjakan sawah, setiap kelompok penduduk akan mengerjakan secara bersama-sama dari sawah satu ke sawah yang lainnya. Pada masa itu, masyarakat Indonesia belum mengenal mata uang. Nah, dengan adanya kedatangan bangsa Barat, mereka mengenalkan mata uang kepada rakyat Indonesia. Kedelapan, perubahan dalam pendidikan. Sistem pendidikan pesantren berkembang di berbagai daerah pada masa sebelum kedatangan bangsa Barat. Bagaimana pendidikan pada masa kolonial Barat? Terdapat dua pendidikan yang dikembangkan pada masa pemerintahan kolonial Barat. Pertama adalah pendidikan yang dikembangkan oleh pemerintah, dan yang kedua adalah pendidikan yang dikembangkan oleh masyarakat. 9. Perubahan dalam aspek politik. Perubahan dalam sistem politik juga terjadi dengan dikenalnya sistem pemerintahan baru. Pada masa kerajaan dikenal raja dan bupati. Sementara itu, pada masa pemerintahan kolonial Barat dikenal gubernur jenderal, presiden, bupati, dan seterusnya. Pada para penguasa kerajaan menjadi kehilangan kekuasaannya digantikan dengan kekuasaan pemerintah kolonial Barat. 10. Perubahan dalam aspek budaya. Peninggalan tersebut merupakan salah satu bukti pengaruh kolonialisme dalam bidang budaya. Berbagai perubahan budaya pada masa penjajahan Belanda adalah dalam seni bangunan, tarian, cara berpakaian, bahasa, dan teknologi. Perubahan kesenian juga terjadi terutama di masyarakat perkotaan yang mulai mengenal tarian-tarian Barat. Kebiasaan dansa dan minum-minuman yang dikenal para pejabat Belanda berpengaruh pada perilaku sebagian masyarakat Indonesia. Kalian juga masih dapat menelusuri bahasa-bahasa Belanda yang berpengaruh di dalam kosakata bahasa Indonesia. Oke, sedikit penjelasan dari Ibu, materi dari Ibu. Kemudian tugasnya, analisislah perubahan masyarakat Indonesia pada masa penjajahan kolonial Barat. Uraikan jawabanmu di tempat yang sudah disediakan. Oke, itu tugasnya ya, Nak ya. Silahkan tugasnya dikerjakan di buku tugas kalian. Baik, demikian penjelasan singkat dan tugas dari Ibu untuk mata pelajaran IPS kelas 8 semester 2 kali ini. Selamat belajar dan tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.